Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nah, perkenalkan nama saya Mariana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi. Nah, kebetulan jurusan saya adalah jurusan PIAUD. Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya ya, apa itu PIAUD? Nah, sebelum saya akan memasuki materi yang akan saya jelaskan kepada kalian, saya akan menerangkan apakah itu PIAUD. PIAUD adalah sama dengan PAUD. PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini, pembinaan dan ditujukan kepada anak sejak dini sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsang pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Nah, jadi bagi ibu-ibu atau keluarga yang sudah mempunyai anak yang usianya masih di usia 0 atau sampai 6 tahun, wajib ibu-ibu harus dimasukkan ke dalam PAUD gitu. Nah, biar anak kita mendapat pembelajaran yang lebih atau mendapat ilmu sejak dini. Jadi, untuk sebagai orang tua, agar kita perlu menanamkan pendidikan sejak dini atau usia dini. Di dalam PAUD pasti kita sudah mengetahui bahwa ada karakter-karakter anak kita yang tersendiri, yaitu misalnya anak-anak kita mempunyai akal serta perbuatan serta tindak sikap laku yang belum kita ketahui. Nah, di sini saya akan menerangkan apa itu potensi indrawi dan potensi akal untuk anak-anak di usia 0 sampai di usia 6 tahun. Nah, ibu-ibu, teman-teman, sebelum kita belajar lebih mendalam lagi ya, berarti kita ketahui ya teman, kita sebagai manusia kita dianugerahkan oleh Allah, yaitu potensi indrawi dan potensi akal yang memungkinkan kita memahami dunia dan berinteraksi dengannya. Nah, kedua potensi ini saling berkaitan dan saling melengkapi dan berperan penting dalam kehidupan kita, apalagi terhadap anak-anak kita. Di dalam potensi indrawi dan potensi akal, ada pun berbagai macam definisi dan definisi potensinya. Nah, saya akan menjelaskan apa itu yang dengan apa itu definisi indrawi dan potensi akal. Nah, ada 3 macam dari potensi indrawi dan potensi akal itu adalah definisinya ya teman-teman. Yang pertama, potensi indrawi adalah kemampuan anak untuk menerima rangsangan dari lingkungan melalui panca indera. Panca indera itu ada yang seperti yang kita kenali, itu seperti mata, hidung, telinga, lidah, dan itulah panca indera yang disebut dengan panca indera. Nah, sedangkan yang kedua adalah informasi. Informasi adalah melalui indera kita memperoleh informasi tentang dunia luar dan membangun pemahaman tentang lingkungan. Itu sebagaimana yang kita ketahui, lingkungan itu adalah lingkungan di sekitar wilayah kita. Nah, jadi melalui indera, seperti kalau kita mengetahui atau memahami tentang lingkungan, kalau dari indera, yaitu dari mata kita dengan cara melihat sekeliling kehidupan kita sehari-hari. Terus yang ketiga adalah panca indera. Panca indera adalah meliputi penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Nah, jadi kawan-kawan semua, panca indera sangatlah penting bagi kehidupan atau anak-anak kita yang akan kita didik dalam kesehariannya. Nah, mungkin kalian akan memahami apa itu dari definisi potensi indrawi, yaitu ada pada diri si anak tersebut. Misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba.
Nah, sekarang akan kita memasuki jenis-jenis potensi indrawi, kawan-kawan. Adapun jenis-jenis potensi indrawi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, penglihatan. Penglihatan itu yaitu adalah mata. Mata adalah untuk memperoleh informasi visual melalui mata. Terus yang kedua, pendengaran. Pendengaran kita yang dimaksud dengan pendengaran adalah telinga. Telinga memperoleh informasi suara melalui telinga. Jadi untuk kita memahami perlu kita mengetahui apa itu mata, telinga, dan memberi pengertian kepada anak kita apa kegunaan mata dan kegunaan telinga. Terus yang ketiga, penciuman, perasa, dan peraba. Untuk memperoleh informasi aroma yang terjadi di hidung kita, aroma rasa dan tekstur sebagai peraba melalui hidung, lidah, serta kulit. Nah, jadi semua potensi indrawi itu sangatlah penting bagi manusia, terutama untuk anak-anak yang harus kita jaga. Terus kita ketahui apa kekurangan dan kelebihan dari Pak indrawi dari anak-anak kita tersebut sejak dini. Nah, sekarang kita memasuki dari definisi potensi akal. Definisi potensi akal itu adalah logika. Logika itu dari pikiran, teman-teman ya. Baru kita ketahuin, logika itu sangat berguna dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak kita. Nah, adapun logika adalah akal mungkin kita untuk berpikir logis atau dari pikiran kita, dari pemikiran anak-anak kita tersebut. Berpikir logis, mengumpulkan ide dan menarik kesimpulan. Jadi perlu kita bertanya kepada anak apa itu dari ide-ide dia, cerita dia dari akal. Terus kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir itu adalah terjaring dari otak si anak tersebut. Nah, kemampuan untuk berpikir itu adalah potensi akal, kemampuan manusia untuk berpikir, menganalisis dan memecahkan masalah. Misalnya dia menghadapi masalah, terus kita bertanya apa sih solusinya dan jawabannya untuk memecahkan masalah dia tersebut. Misalnya dia masalahnya seperti mobilnya rusak, bannya lepas, gimana cara biar bannya itu kembali seperti semula dan mobilnya bisa berjalan kembali. Terus yang ketiga, kreativitas. Kreativitas itu adalah akal juga dan memungkinkan kita untuk berpikir kreatif. Nah, jadi pentingnya teman-teman ya, kita memberi edukasi kepada anak-anak kita dengan bermain biar mereka berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru dan menentukan solusi inovatif. Nah, jadi sebagai orang tua perlu kita memberi pendidikan dan rangsangan kepada anak kita dengan cara bermain dan memberinya dengan permainan yang mendidik atau ada edukasinya. Nah, setelah itu kita memasuki ke dalam karakteristik potensi akal. Setiap akal kita ada mempunyai karakteristik. Nah, adapun karakteristik dari anak tersebut ada 3 macam, teman-teman ya. Nah, yang pertama yaitu analisis. Nah, jadi analisis itu akan membantu kita memecahkan masalah. Berarti kita dari akal dia bisa membantu memecahkan masalah dengan menganalisis informasi dan mencari solusinya dengan menghadapi segala masalah yang mereka hadapi. Yang kedua, reflektif. Reflektif akal mendorong kita untuk merenungkan pengalaman, belajar dan kesalahan dengan meningkatkan diri dia. Terus yang ketiga, kritis. Nah, jadi ada 3 ya, kritis. Kritis adalah akal. Akal itu sama dengan pikiran. Pikiran memungkinkan kita untuk mengevaluasi informasi, mengidentifikasi bisa, dan membuat keputusan bijaksana. Jadi dalam menghadapi masalah pasti mereka berpikir secara logis, anak-anak kita. Nah, jadi perlu kita adanya pendampingan sebagai orang tua kepada anak kita dalam menganalisis sesuatu yang mereka hadapi. Nah, terus di dalam dari pemikiran akal indrawi ada perbandingan potensi indera dan potensi akal. Ada perbandingan tersebut adalah yaitu potensi indrawi dan potensi indrawi adalah fungsi itu adalah menerima informasi dari lingkungan.
Jadi mereka perlu belajar untuk bermain di luar rumah atau lingkungannya. Jadi mereka mendapat informasi dan pengetahuan yang baru yang mereka dapat. Terus kedua, akal. Akal adalah memproses dan menganalisis informasi. Jadi sumber informasi adalah panca indera. Panca indera terus berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan dan pemikiran kita. Jadi perlu semuanya ya teman-teman. Anak kita tidak boleh kita larang untuk berbaur dan bermain keluar rumah, karena penting untuk mengait informasi yang mereka akan dapat dan juga untuk menambah ilmu pengetahuan mereka di luar rumah. Tapi jangan lupa ya teman-teman, harus dengan pengawasan kita sebagai orang tua. Nah, di sini juga kita akan penting perannya potensi indrawi dan potensi akal dalam kehidupan. Yang pertama, perannya adalah kehidupan sehari-hari. Potensi indrawi membantu kita berinteraksi dengan di dunia luar. Sementara akal membantu kita menafsirkan informasi dan membuat keputusan. Terus yang kedua, pembelajaran. Nah, penting semua teman-teman, pembelajaran. Nah, bagi anak-anak kita harus mendapatkan pelajaran yang lebih mendalam, yaitu indera, membantu kita menyerap informasi baru. Sementara akal membantu kita memproses dan memahami dan mengingat informasi tersebut. Terus yang ketiga, karya seni. Karya seni itu adalah yang mereka akan buat apa itu karya seninya yang menjadi inovatif dan kreatif mereka. Karya seni adalah potensi indrawi. Potensi ini memungkinkan kita untuk merasakan keindahan seni, sementara akan membantu kita memahami makna dan pesan di balik karya seni tersebut. Jadi tidak hanya kita memberi edukasi kepada anak-anak kita dengan bermain dengan mainan yang harus kita beli. Jadi kita perlu juga ya teman-teman memberi permainan kepada anak kita dengan alam-alam luar, seperti yang ada di sekitar kita, dari bahan-bahan bekas, dari tumbuh-tumbuhan yang ada, atau contohnya seperti membuat kapal-kapalan atau membuat dari bahan bekas, ya terserah apa yang akan kita buat atau apa yang mereka buat. Nah, jadi tidak penting juga kalau edukasi untuk anak-anak itu harus kita beli. Nah, untuk selanjutnya perlu kita ketahui ya kawan-kawan atau teman-teman. Nah, kita harus memaksimalkan penggunaan potensi indrawi dan potensi akal. Nah, jadi kita tidak boleh barbar di dalam mendalami atau menerima dari potensi indrawi dan potensi akal. Maksudnya itu kita tidak boleh terlalu gegabah, harus kita pelan-pelan. Latihan akal dengan menggunakan latihan akal. Dengan menggunakan latihan akal itu dengan cara kita baca buku, selesaikan teka-teki dengan misalnya bermain puzzle, terus dan terlibat dalam diskusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi perlu nih kalau anak-anak kita belum bisa membaca, bisa kita dampingi ya mama-mama atau teman-teman dengan membacakan buku cerita, terus juga memberi teka-teki, misalnya membedakan apa nama-nama hewan yang hidupnya di laut atau di air, atau nama-nama hewan yang berkaki 2 dan berkaki 4. Jadi anak-anak kita bisa menebak berapa jumlah kaki, dan itu juga bisa menambah dari kognitif dia, dan mereka juga bisa menghitung secara instan, secara kata istilahnya itu dengan menghitung dengan menggunakan 10 jari. Terus pengalaman indrawi itu libatkan diri dalam aktivitas maksudnya yang merangsang indera seperti menggambar, melukis atau mewarnai, juga dengan bermain musik atau mencicipin kuliner baru dengan rasa indrawi atau indrawi prasa dia. Jadi mereka mengetahui apa itu rasa dari garam, apa itu rasanya dari gula, nah apa itu rasa dari jeruk nipis. Nah, jadi perlu juga kita memberi edukasi dengan berbagai macam-macam rasa dengan menyebutkan
Ada nyanyinya teman-teman. Coba sebutkan apa rasa gula? Manis, manis, manis itu rasanya. Nah, jadi itu sama dengan juga sebagai tebak-tebakan dan menambah dari edukasi dan pengetahuan si anak tersebut. Nah, sekarang sudah banyak yang sudah saya jelaskan dari potensi indrawi dan potensi akal dan kegunaan dari indrawi dan dari akal tersebut. Nah, sini saya akan menjabarkan lagi dari kesimpulan-kesimpulan dari tadi yang sudah saya sebutkan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan lupa juga kita harus menjaga anak, mendidik anak dengan pengawasan kita. Nah, di sini potensi indrawi dan akal adalah anugerah yang terindah dan berharga yang memungkinkan kita memahami dunia dan menjalani hidup yang kaya makna. Terus dengan mengembangkan dan menggunakan kedua potensi ini secara optimal, kita akan mencapai potensi maksimal sebagai manusia. Nah, itulah mama-mama atau teman-teman semua, pentingnya kita mendidik dan menjaga serta memberi edukasi atau pengetahuan kepada anak kita sejak dini. Nah, makanya dibilang PAUD itu usia, kalau kita memasuki usia PAUD itu usia dari 0 sampai 6 tahun. Nah, dari sekarang sebelum mereka berkembang yang tidak kita harapkan, nah jadi perlu dari sekarang atau sejak ini kita memberi edukasi dan pembelajaran yang bermanfaat bagi mereka, anak kita. Nah, di sini saya rasa mungkin itulah penjabaran dari saya, yaitu potensi indrawi dan potensi akal. Dan mungkin di sini mungkin ada kekurangan yang saya sebutkan atau saya jabarkan kepada teman-teman. Saya mohon maaf. Mungkin ada lebih banyak kelebihan yang mereka ambil dan hal-hal positif yang bisa diambil dari teman-teman atau saudara semuanya. Nah, sebelumnya semoga berprestasi dan bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang potensi indrawi dan potensi akal. Saya Mariana mengucapkan terima kasih telah memberi atau yang telah diperhatikan atau teman-teman yang mau mendengarkan apa kata yang penjabaran saya tentang potensi indrawi dan potensi akal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.